dari Eropa itu sudah pulih ya layanan di imigrasi ya. Karena pusat data nasional itu sejak hari Kamis kemarin itu down dan sampai sekarang itu belum pulih. Yang berdampak langsung jelas itu soal pelayanan imigrasi, dan juga termasuk websitenya IKN juga nggak bisa diakses tuh, Bung Rocky. Iya, itu penanda pertama betapa rentannya kita dalam soal pengawanan. Backupnya kurang atau daya energi untuk komputasinya tiba-tiba drop karena kalkulasi yang salah. Jadi tetap kita mesti salahkan pemerintah, karena pemerintah nggak bisa jamin keamanan cyber di kita itu. Begitu drop juga data-data mungkin ada yang hilang, backupnya kurang. Tapi jelas sinyal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak layak investasi. Hal yang sebelumnya sudah harus dinyatakan bahwa kita centang biru dalam soal penyediaan energi untuk membackup startup dan kecepatan pendataan itu kan. Jadi begitu sistem itu berhenti, mestinya itu ya biasanya dalam 2-3 jam itu udah bisa di-setup kembali kan. Perkiraan kalkulasi bisnis bisa lenyap tanpa ada alasan, apalagi dalam sistem moneter atau financial market yang begitu komputasinya itu begitu dia drop, itu artinya tiba-tiba ada orang yang mungkin baru 2 detik pegang handphone untuk pindahin rupiah ke dolar, tiba-tiba gak ada lagi itu data itu kan. Jadi sekali lagi pembuktian ini atau bukti bahwa sistem kita itu dengan mudah blackout itu juga menunjukkan bahwa pemerintahan ini juga dengan mudah juga blackout, entah itu karena ketidaksengajaan apalagi kalau itu disengaja dihack. Saya kira ya seperti yang disebutkan tadi, mestinya bukan hanya dalam hitungan jam, harusnya sudah punya backup gitu ya, segera begitu kayak sistem ketiduran, mesti lampu misalnya padam tuh langsung backupnya itu langsung menyala. Ini kan coba bayangkan, ini sejak dari Kamis gitu sampai hari ini, setidaknya ini sampai Sabtu sore itu juga belum pulih. Dan kemudian jadi ini kan jadi sangat serius, ada dampak soal imigrasi. Dan kemudian kalau imigrasi ini orang kemudian mengkait-kaitkan, ini namanya juga netizen kita iseng banget ya, apa ada kaitannya dengan karena KPK sekarang nguber lagi Harun Masiku sehingga nanti perlintasan dia tidak bisa terdeteksi. Aneh-aneh juga termasuk tadi itu soal IKN. IKN juga rame nih ketika kemudian websitenya nggak bisa diakses, kata orang ya memang percuma juga, walaupun bisa diakses tetap nggak ada investor yang masuk. Dihubungkan dengan daya saing Indonesia untuk bertanding di dalam model baru persaingan global dalam soal security global, dalam soal. Oke, baiklah para pemirsa ya. Satu pernyataan yang menarik yang baru disampaikan oleh Bang Heru Subeno dan Bang Rocky ini beberapa waktu lalu kan saya juga mengatakan ketika ya mungkin istilah saya dulu ketika Sri Mulyani ingin menagih pajak ke Google itu kan tiba-tiba Google marah gitu. Tim manajemen Google itu ingin mengajukan ke arbitrase internasional karena kita memang tidak menguasai teknologi ya, karena sekitar tahun 2014-2015an lah itu. Jadi dulu kan Google di wilayah kita, ketika Menteri Keuangan menagih pajak Google kan, Google mengancam akan mengajukan ke arbitrasi internasional, istilahnya hukum perdata internasional. Tapi karena mereka tidak memahami tentang IT, terutama tentang hukum cyber, makanya saya mengeluarkan pernyataan pada waktu itu, jika Google tidak mau membayar pajak ya di wilayah hukum internasional kita, ya maksudnya hukum telekomunikasi di negara kita, ya sudah suruh pergi dari wilayah telekomunikasi kita. Nah, pernyataan itu saya buat karena saya orang IT. Nah, tidak lama kemudian barulah Sri Mulyani berani menagih dan Google ketakutan. Dan kasus ini kembali lagi ketika Joko Widodo ya, Pak Presiden Joko Widodo itu marah ketika Elon Musk tidak jadi berinvestasi dan akan disuruh pergi. Saya cuma gampang menanggapi, apakah kita mampu katakanlah
di sini membreakdown program X, sedangkan kita menggunakan teknologi mereka, kecuali kita sudah bisa menciptakan mikrokomputer sendiri ya, kemudian mikro smartphone sendiri, barulah kita mungkin bisa menghalangi langkah Elon Musk. Tapi kalau kita belum bisa ya yang terjadi ya seperti saat ini yang disampaikan oleh Bang Rocky dan Bang Heru. Ini pernyataan saya benar-benar saya sampaikan ya. Jadi itu peringatan buat pemerintah Joko Widodo ketika dia menghukum Twitter ya, kemudian X. Makanya kemarin saya langsung mengaktifkan X saya gitu. Jadi intinya ini peringatan kepada pemerintah. Ketika kita melawan sang penguasa, sang pencipta, ya pasti kita akan dibabat habis. Jadi ini peringatan gitu loh. Peringatan keras. Itu baru data-data kita. Coba kalau seluruh pusat data kita, terutama listrik dan yang lainnya, ya seperti kasus-kasus Jakarta lah. Karena kenapa Jokowi itu dulu disuruh menata Jakarta supaya bebas dari banjir, karena begitu aliran listrik mati, sumber-sumber data kita itu terutama di bisnis kita, pemerintahan kita itu otomatis mau tidak beroperasi. Satu hari tidak beroperasi itu kan ruginya triliunan gitu. Nah ini yang belum dipahami oleh pemerintah Joko Widodo. Dan kemarin saya menemui rekan saya juga ya kan, mengatakan kenapa ke Kementerian Pertahanan gitu loh. Nah, urusannya untuk food estate, daripada membangun proyek food estate, saya mau ke Kalimantan tapi untuk membangun sistem keamanan cyber ya kan, untuk sistem keamanan cyber, walaupun dia mengatakan sudah menggelontorkan 700 triliun gitu. Kalau saya minta 5.000 triliun untuk membangun sistem. Nah maksudnya membangun sistem ini ya seperti ini, jika kita dihack gitu, kita akan membuat sistem sendiri. Dari pengalaman IT saya dari mulai tahun 92 hingga sekarang itu kan berarti saya sudah banyak makan asam garam. Ibaratnya kita dengan perintah suara saja ya itu bisa, dengan sensor suara kita bisa mematikan seluruh sistem di satu negara ya, walaupun kita nggak perlu kita turun pegang komputer. Nah ini orang belum memahami itu. Hanya dengan ya kan, kalau dikatakan lagunya Rif, dengan satu kata kamu tunjukkan saja itu bisa semua sistem itu mati. Itu benar-benar terjadi karena memang kita menggunakan sensor suara gitu. Tidak harus kita seperti programmer sekarang buka JavaScript, buka ini itu sudah ketinggalan zaman 20 tahun yang lalu. Ketika saya baru belajar pemrograman itu kita sudah memprogram dengan perintah suara, atau dengan sekali menjentikkan jarimu maka terpuaskanlah nafsumu itu loh. Jadi ini peringatan buat pemerintah juga gitu loh. Kalau mau melawan Amerika, terutama X ya, Elon Musk, dia sudah membangun X-Space, luar angkasa, sedangkan kita boro-boro membangun stasiun luar angkasa gitu loh. Makanya dulu waktu Jokowi itu pertama kali itu menjadi presiden, itu kita menyarankan tim kita kan membangun sistem pertahanan gitu, karena berhubungan dengan era masa depan, digital system, atau boleh dikatakan digital era digital yang terjadi ya seperti ini gitu loh. Itu mending kalau di breakdown, kalau dihapus datanya semua, mau jadi apa, NKRI bisa tutup 1 jam saja dihapus datanya, tiba-tiba begitu on ya semua undang-undang sudah dirubah, sudah bukan NKRI lagi, diganti namanya. Nah ini hal yang paling parah atau yang paling emergensi. Banyak sekali ya para pejabat petinggi itu belum memahami hal ini. Ini satu peringatan keras buat kita bahwa kita masih belum bisa kalau melawan seperti Amerika. Cina mungkin bisa lah melawan Amerika karena mereka sudah menciptakan sistem sendiri, mereka menciptakan operating system sendiri, operating system Windows, kemudian smartphone, barulah kita bisa siap berperang dengan Amerika. Jangan bangga kalau ya istilahnya ada ya yang mungkin dilansir di media bahwa orang kita mampu menjebol NASA dan Pentagon. Tapi saya kasih tahu ya,
ketika orang-orang kita mampu masuk ke sistem security NASA, mereka dikuntit. Ini yang saya maksud, sistem hacker itu kan gitu. Mungkin anak kemarin sore ada, boleh dikatakan mendapat penghargaan dari NASA, itu jebakan NASA. Tidak mungkin seorang security system membiarkan sistemnya dijebol, gitu loh. Yang terjadi ya ini tadi, ketika mereka menjebol sistem keamanan, nah dia balik lagi, itu sudah dikuntit. Nah, sistem keamanan kita yang dijebol. Nah, ini yang belum diketahui. Dan lagi kalau dulu ada sistem security system namanya firewall, dinding api. Nah, sistem yang tercanggih adalah footwall. Jadi sistem pertahanan dingin, perang dingin gitu loh. Itu seperti itu. Nah, ini saya sampaikan, sebenarnya saya tidak ingin banyak bicara gitu loh. Tapi publik juga harus tahu bahwa kejadian yang disampaikan oleh Bang Heru dan Bang Rocky Gerung itu peringatan keras bahwa kita belum mampu untuk menandingi negara-negara maju. Makanya saya sampaikan, bangunlah sistem pertahanan dulu. Ketika Jokowi naik di periode pertama itu kan difokuskan untuk membangun sistem pertahanan. Makanya Indosat itu tidak di buyback karena itu milik Perancis itu satelitnya. Nah, kita sarankan oke lah tidak di buyback oleh zamannya Megawati dulu, dijual nggak masalah, tapi kita punya satelit sendiri, karena nanti kalau perang cyber kita sudah punya satelit sendiri. Jadi seperti itu apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan diterima oleh beliau-beliau. Kemarin saya rapat dengan teman saya bahwa saya lebih baik membangun sistem pertahanan daripada membangun food estate gitu loh. Karena kebetulan kan beliau dipanggil ke Kementerian Pertahanan untuk membicarakan food estate, walaupun saya tahu bahwa sistem ketahanan pangan, hankam pangan itu juga perlu. Namun kalau seperti ini kejadiannya itu lebih parah lagi, karena negara kita bisa hangus ketika sistem tata negara kita yang sudah digitalisasi itu dihack semua, dihapus semua, dirubah. Nanti bukan Indonesia, bukan NKRI namanya. Jadi seperti itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan membuka pandangan mindset para publik, netizen terutama, dan tentunya bagi pemegang kebijakan.